القبول والمكر والصنع شاء الله لنا في الدين ودينا آخر بعبد من الشر جريمة ولخير لنا ولوالدنا وحبابنا وشهدنا بالعافية ويجعل الله نبي قلوبنا وقلوبنا هدى والتقى والعفاف والغنى والقوة الإسلام لمن بالعافية والامتحان جاء سيدنا وعلى صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا نشاء الله بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله ولله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى bahwasanya jantung itu raja bagi segala anggota dan segala anggota itu mengikuti akan perintah rajanya, dan apabila baik jantung itu niscaya baik segala anggota tubuh, dan apabila jahat niscaya jahat segala anggota. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu illa wa hiya al-qalb. Jantung ini maksudnya hati rohani kita maksudnya. Jadi di awal kita ini ada satu bagian ngarannya hati rohaniah kita. Apabila baik atau sehat rohaninya, atau bersih rohaninya, bersih hatinya, maka segala perbuatan yang keluar dari anggota tubuh itu akan menjadi baik. Apabila rohani kita baik atau hati kita baik, maka segala apa-apa yang diperbuat oleh anggota tubuh pasti perbuatan yang baik. Umpamanya bila hati bersih, pasti misalnya muntung ketujuh membaca sholawat. Bila hati bersih, tentunya tangan ketujuh bersedekah, memberi orang, membantu orang yang ketujuh membantu orang, tandanya bahwa jantung atau hatinya atau rohaninya bersih. Tanda bila hati atau rohani bersih, pasti mengeluar dalam bentuk kelakuan yang baik. Tapi seumpama hatinya ringan atau rohani kita ringan, maka nang keluar nang ringan juga. Umpamanya muntung atau menyebut orang, talinya atau mendengar keaiban orang, mata katuju melihat keaiban orang, katuju melihat aurat orang, katuju melihat kekurangan orang. Apalagi tangan misalnya katuju berjujutan. Nah, ini sebab daripada rohani atau hatinya yang kotor. Hatinya kotor. Berarti umpamanya katuju ke tempat-tempat maksiat. Jatuh tempat maksiat, katuju berarti melangkah ke situ. Nah, itu tanda bahwa rohani atau hatinya kotor atau ringan. Kayak apa caranya supaya rohani kita atau hati kita ini bersih? Kayak apa caranya? Amalan supaya hati atau rohani kita bersih, satu-satunya amalan itu adalah pamulaan benar kita untuk membersih hati. Pamulaannya adalah taubat. Makanya tuh kita disuruh berbersih.
rohani, membersih hati dengan cara kita bertaubat saben hari. Disuruh untuk kita bertaubat saben hari. Orang nang katuli bertaubat saben hari, minta ampun saben hari dengan taubat nang bujur. Nah, insyaallah hatinya akan bersih. Langkah awal membersih rohani kita itu langkah awalnya, langkah awalnya adalah taubat saben hari dengan kadingan membaca astagfirullah. Astagfirullah. Mohon ampun lawan Allah. Mohon ampun lawan Allah daripada segala dosa nang suah kita gawi. Itu tandanya bila semacam itu kita gawi, insyaallah hati kita akan bersih. Langkah awal membersih rohani itu yaitu bertaubat. Jangan kadingan amalan saben hari bertaubat minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini merasa jangan sampai di diri kita ini merasa diri ini kada berdosa. Jadi kada bertaubat saben hari, jangan. Kita harus bersih, bertaubat saben hari kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang kita gawi. Harus kita bertobat saben hari, istighfar, jangan kelupanan. Supaya apa? Supaya hati bersih. Bila sudah hati bersih, insyaallah ampih kan namanya berarti orang, ampih melihat keaiban orang, ampih menggeluhi keaiban orang. Bila masih gawian kita katuju menggeluhi keaiban orang, menggeluhi urusan orang, tandanya hati kita masih ringan atau rohani kita masih ringan. Katuju badan mengurusi keaiban rumah tangga orang tak? Orang laki bini di rumah misalnya bakal lahir biasa lah, laki bini bakal lahir seorang mendamar berangkat ke sebelah mamanya kan. Nah itu kan bagus benar itu. Ini mana bila gawian kita semacam ini menandakan apa? Menandakan bahwa hati atau rohani kita ringan. Jadi bila melihat keaiban orang, bila kada sengaja melihat keaiban orang, kada usah keaiban orang itu dibawa ke situ kemari dikisahkan. Kada usah. Bila nyaka tujuh mengisahkan keaiban orang, tandanya bahwa hati atau rohaninya ringan, kotor, harus dibersihin. Kayak caranya bersihin itu tadi bertobat bertobat. Bila kita sudah rutin bertobat, ini menandakan bahwa hati kita sudah mulai bersih. Walaupun belum 100% bersihnya, tapi bila kita rajin bertobat, ini menandakan bahwa hati kita, rohani kita sudah mulai bersih. Ya orang kalau hendak jadi orang nang jadi wali Allah Ta'ala, langkah awalnya itu pamulaan yang dirutinkan atau digawi oleh hubungan sidin-sidin yang hendak mendekat jadi kekasih Allah Ta'ala itu, langkah awalnya adalah membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah itu lihat aja kalau biar empat tarifah mana aja, tarifah samaniyah kah atau tarifah mana-mana kah, itu tarifah mutabarah, maknanya tarifah yang terkenal. Itu rata-rata amalannya, salah satu amalan wajibnya itu adalah istighfar, minta ampun dahulu kepada Allah. Jadi orang yang hendak mendekat kepada Allah, langkah awalnya adalah istighfar, minta ampun dahulu. Saben hari digawe itu minta ampun. Itu kalau orang yang hendak menjadi mendekati jalan spiritual, amalannya bahasa orang kuliah itu ngarannya jalan spiritual. Jalan spiritual ini jalan orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu langkahnya, langkah awalnya adalah bertaubat, minta ampun kepada Allah. Minta ampun sampai hari itu, minta ampun dan baca istighfar, jangan kelupanan. Jangan kelupanan baca istighfar. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat umpamanya, atau kalimat yang lain, misalkan doa yang lain, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu istighfarnya. Macam-macam terus itu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan jangan hanya diri kita yang dimintakan ampun, tetapi
siapa yang kita mintakan ampun itu diantaranya selain diri kita, keluarga kita, kuitan kita, guru-guru kita, dan seluruh muslimin wal muslimat. Supaya dapat manfaatnya namun dahsyat daripada istighfar itu, jangan seorang aja yang dimintakan ampun, tapi sabarataan dimintakan ampun. Termasuk kuitan, termasuk paguruan, termasuk kawan dan sebagainya, dan seluruh muslimin wal muslimat. Ya karena tarasani amun sudah masuk ke dalam kubur, orang yang dikubur itu karena saban hari mendapatkan kiriman daripada orang yang beristighfar. Orang yang sudah masuk ke dalam kubur orang yang masuk ke dalam kubur itu saban hari mendapatkan kiriman daripada orang yang beristighfar dengan lafaz istighfarnya astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni ulun dan seluruh orang-orang mukmin, termasuk orang yang sudah di dalam kubur dapat adanya tuh dapat kirimannya. Sudah dalam kubur, termasuk datuk diri kita yang sudah di dalam kubur, setiap kali kita baca istighfar dapat jatah kirimannya tuh. Oh, ini hari ini coba istighfar dapat aku jatah anunya, kirimannya. Jangan kalau kanan kita kayak itu menggawi, karena itu bermanfaat pada kisah orang yang sudah meninggal. Maka kita kali bisa meninggal jadi kita tahu kisahnya. Ada marasane lagi. Orang yang di dalam kubur itu hadang-hadang kiriman ini hadang-hadang. Malam Jumat ada juga yang mengirim apa aja. Ada pula tetangga barang mengirimi awalnya jangannya kita dibukakan Allah Ta'ala telah pengarannya hal-hal yang baik bila kita ke kuburan itu, orang yang dikubur itu kuliakan kita kirimi. Jangan dibukakan di telinga kita nih mendengar pandiran orang dikubur itu didengar apa itu diantaranya yang kuliah itu minta kirimin kita, minta hadiahin. Cuma caranya kita dibukakan bisa mencicing sama bukan kalau dikubur gitu ya. Minta kirimin orang. Makanya selama hidup nih kalau bisa itu ada apa namanya, selama kita hidup tuh diusahakan maksimal untuk beribadah. Dimana kau maksimalkan beribadah di niat andakannya, kayak kita guring, kayak kita makan tuh niatakan kesan beribadah, nah itu jadi ibadah. Jangan guring sekedar guring gak ada niat gitu. Bahwasanya jantung itu rohani hati itu merupakan tempat taruh bagi segala sifat-sifat kepujian. Bahwasanya namaran di dalam hati atau di dalam rohani kita ini itu menjadi tempat diletakkannya sifat-sifat kepujian. Sifat-sifat kepujian seperti iman. Nah, iman kita percaya nih. Itu kan hendaknya itu di dalam rohani kita, di dalam kerohanian kita beriman, iman kepada Allah. Iman hendaknya iman itu di dalam hati. Dan ma'rifah ini pengenalan, pengetahuan, terutama ma'rifatullah, mengenal Allah, itu kan hendaknya di dalam hati. Orang-orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah, hendaknya di hati. Dan tawakal hendaknya di mana? Tawakal itu hendaknya di dalam rohani, di dalam hati. Pasrahlah Allah, bergantung kepada Allah, itu hendaknya di dalam rohani kita, di dalam hati kita. Hendaknya di situ. Jangan tawakal dibawa keluar. Tawakal dibawa keluar ya akan begawi.
pasrah lawan Allah ya. Bujur pasrah, bujur pasrah lawan Allah, cuman andapnya di dalam hati, di dalam rohani. Sedangkan luarnya, sedangkan jasmaninya begawi, fisiknya begawi. Jangan tawakal dibawa keluar. Tawakal dibawa keluar itu maksudnya tawakal diamalkan ke dalam zahir, kada bagus jadinya. Maksudnya apa? Anojar kulir begawi, tawakal aja sudah Allah. Kada kayak itu amalannya. Nah, arah tawakal itu andapnya di dalam hati, di dalam rohani kita. Nah, sedangkan luarnya tetap begawi, tetap berdagang, tetap jadi apa misalkan pegawai atau apa saraba dan jadi apa ya, jadi pengusaha umpamanya. Nah, itu tetap kita kerjakan. Sedangkan tawakal ini andaknya di dalam hati, jangan diandak di luar. Nah, kayak baju juga tak? Baju itu kan ada pakaian dalam, baju apa namanya, baju kaliwang itu kan pakaian dalam, ada pakaian luar. Nah, jangan dibalik nih tak, kada baik kelihatannya. Baju jas baju jas itu dipakaikan kaliwang kan kada baiknya tak. Sedangkan baju kaliwang itu andapnya di dalam. Umpamanya pulang misalkan kayak salawar katok itu kan salawar dalam, sedangkan salawar kain mempanjang itu hendaknya paksa pakaian di luar. Coba bangun dibalik, salawar katoknya pasang di luar, penjilan kerang pasar, apa jerunah. Nah, gigilan aja berumpatnya. Nah, atau jawat. Nah, kesalawat panjang dulu, itu hanya kasar jawat. Nah, hanya berumpat nyerang itu. Nah, kayak itu juga orang namanya nyambet, orang yang koler begawi, koler berusaha menyambet tawakal aja dan Allah aja. Nah, jurangnya berumpatnya. Nah, ada kayak itu ada tawakal. Tawakal itu anaknya di hati, bergantung dengan Allah, di dalam hati, tapi pakaian luarnya tetap berusaha. Lain kayak misalkan kayak bubuan dia dari orang sehari 100.000 duit, nah kapan berusaha. Atau misalkan ada nama antari sehari 1 juta, misalnya kalau rumah sampai hari mantari, nah salahnya situ kapan berusaha. Kalau ada nama mantari, umpamanya mantari blok sehari 100.000, biar gak usah lagi usaha sama lebih ibadah aja, kasar aja itu. Tapi amun kita masih ngarannya masih perlu bercari, nah itu turun begawi itu. Jangan anggap bisa kayak itu tuan guru nang kada berusaha nih. Kalau tuan guru itu sih sudah ada jatahnya rezeki. Sudah ada jatahnya rezeki, sudah ada nama tarik gitu. Amun kita orang awam nih jangan hendak kayak itu. Lain makamnya, orang sudah makam tajrid. Nah, sudah makam tajrid ini artinya orang yang kada berusaha lagi tapi rezeki datang, duit datang. Sudah orang makam tajrid. Kalau kita ini kada makam situ anaknya. Kita ini orang awam kan di situ anaknya. Jadi perlu kita berusaha, perlu ke pasar, perlu begawi. Nah, ini tawakal ngarannya. Dan ridho. Jadi sifat ridho dengan apa? Ridho dengan segala ketentuan Allah. Nah, ini andaknya di hati. Ridho dan pengetahuan atau ilmu. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahwa dipelihara akan dia daripada segala kelakuan yang dicela. Artinya tempat hati kita ini perlu benar dijaga, jangan sampai kotor.
hati rigat. Tempat karena apa sebabnya? Karena hati ini adalah tempat daripada tempat daripada kita iman, tempat kita ma'rifatullah, tempat kita tawakal, tempat kita menghiasi di tempat sifat-sifat kepujian lainnya, ridhonya sendiri. Maka harus bersih. Maka mustahil Allah Ta'ala meletakkan segala sesuatu yang bersih, yang terpuji seperti sifat-sifat yang tadi apabila di hati yang merupakan tempat segala kepujian ini masih terdapat kekotoran, kotor masih. Kalau masih kotor, kada dapat kawa Allah Ta'ala meletakkan segala sifat kepujian ini. Makanya kita ini perlu juga koreksi diri. Kenapa kita ini penyarikan? Kenapa kita ini pamamayan? Kenapa kita ini sedikit-sedikit mengeluh? Nah, itu perlu koreksi diri. Jangan-jangan kita ini hati kita, rohani kita masih rigat, sehingga hati kita rigat, rohani kita rigat. Ini menjadi sebab kita tuh kata kabar itu dengan segala ketentuan Allah. Hari panas menggelulung. Mau aja panas menggentang hari, bilang parah bener matahari aja. Hujan aja menggelulung juga. Maka ini karena kada kering, tak pasar aja. Itu kecil aja tuh. Kita nih bila masih kayak itu berarti tandanya kita ini, hati kita ini masih rigat, perlu bersihnya kayak apa? Bertaubat. Itu penting banget kita bertaubat nih. Kita harus rutin bertaubat. Jangan sampai sehari-hari ini kadang kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila kita kada bertaubat, merasa diri kada berdosa, tentunya kita bila merasa diri kada berdosa, itu tandanya orang nang jahil murakab, kan apa ngarannya? Orang merasa kada berdosa nih. Orang merasa kada berdosa ini tandanya bahwa orang itu sombong, bisa penyakit hati yang luar biasa genanya, marahnya sombong. Sedangkan kita ini disuruh untuk merendahkan diri di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa caranya tadi? Caranya itu tadi bertobat, saban hari bertobat, membersih diri. Karena untuk melangkah diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, langkah awalnya adalah kita ini bertaubat dari segala dosa. Hanya jarulun tadi kalau mengikuti tarifah manhajah itu rata-rata semua amalan tarifah tersebut intinya adalah diawali dengan bertaubat dengan istighfar kepada Allah Taala. Bahkan kita dianjurkan bila tuntung beribadah, bila tuntung sembahyang, bila tuntung baca Quran, beristighfar dia dianjurkan beristighfar juga. Beristighfar dari apa? Beristighfar dari ibadah yang kita gawi tadi, ibadah yang kita gawi tadi masih ada kekurangannya. Makanya tuntung sembahyang tadi. Untuk sembahyang itu jangan buka dulu, berwirid dulu. Nah, pamulaan tuntung sembahyang itu setelah salam itu kan membaca istighfar paling kada 3 kali. Astagfirullahaladzim, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena kita merasa sembahyang kita tadi masih kada sempurna menggawi, masih kurang khusyuknya, masih tak salah bacaannya nih, masih merasa kada sempurna. Intinya kayak masih kurang sempurna sembahyang kita. Nah, kita harus kayak itu. Nah, bila kita awal mengamalkan, merasakan nangka itu menandakan sembahyang kita sudah mulai membaik. Nah, jadi batuntong sembahyang baca astagfirullahaladzim.
sambil dihayati itu kita minta ampun dan Allah, kita sudah berusaha taat tapi kita merasa sembahyang kita ini masih kada sempurna, lalu minta ampun. Allah tuh suka benar melawan orang yang semacam ini, suka benar lawan orang yang katuju istighfar, merasa diri kekurangan tapi minta ampun dan Allah, mengharap rahmat Allah. Ini Allah di luar katujunya. Sedangkan iblis marah, sarik lawan orang yang katuju bertobat nih, sarik pada iblis. Ya iblis sampai hari kuda supaya maksiat, sekalinya minta ampun dan Allah, sarik pada iblisnya. Wajar menurut keterangan yang pernah ulun baca, pernah ulun pelajari di kitab-kitab itu, salah satu hal utama nama ulah iblis sarik, ya ini tadi orang yang bertaubat minta ampun dan Allah, itu sarik pada iblis itu. Sarik benar luar biasa, iblis sarik lawan orang yang bertaubat. Nah, ini harus kita amalkan, bertobat sampai hari istighfar. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini bahwa dipelihara akan dia daripada segala kecelaan, kelakuan yang dicela, dan dijaga daripada seteru musuh yaitu syaitan dan hawa nafsu. Jadi jangan sampai rohani kita tercemar mirigat dengan segala kelakuan kita yang kada baik. Jangan sampai. Dan yang kelima, bahwasanya jantung atau kalbu atau hati atau rohani ini merupakan tempat berperan antara akal dan hawa nafsu. Maka itu menyeru ia kepada kebajikan, maka akal itu menyeru kepada kebajikan dan hawa nafsu itu menyeru kepada kejahatan. Jadi di awak kita ini ada dua kekuatan modelnya kan? Ada kekuatan yang menyuruh kepada kebaikan, ada kekuatan yang menyuruh kepada kemungkaran, ada kejahatan. Nah, jadi Allah Ta'ala itu menitipkan di awak kita ini artinya akal. Bahasanya tuh akal ini bukan apa ngarannya, lebih tepatnya itu sebujurnya arti akal di sini hati nurani. Nah, setiap orang tuh biasanya hati nurani. Hati nurani ini, di hati nurani ini adalah cahaya yang diletakkan oleh Allah kepada setiap orang. Makanya setiap orang itu mempunyai apa namanya, sisi baiknya tuh ada, karena ini berisi hati nurani. Takuniha, hendak tahu buktinya nih, kita setiap orang tuh ada sisi baiknya. Takuniha, setiap orang itu takuniha aja sejahat-jahatnya orang, kalau pian hakot, kalau pian kalau pian nak tahu, takuniha, setiap orang itu walaupun ia jahat kelakuannya pasti ia tuh bercita-cita hendak menjadi orang yang lebih baik. Itu pasti ada. Meskipun gawiannya saat ini baju juntan, meskipun gawiannya maksiat, tapi takuniha secara apa namanya, takuniha hendak jadi orang baik, dan itu secara naluriah pasti nyanjok hendak jadi orang baik. Nah, ini menandakan apa? Orang itu mempunyai hati nurani. Sejahat-jahatnya orang kan? Nah, sejahat-jahatnya orang itu, setiap orang itu pasti ada ngarannya hati nurani. Allah meletakkan akal untuk menyeru kepada kebajikan. Cuman terkadang hati nurani bisa kalah lawan hawa nafsu. Nah, di sini pulang kisahnya ada peperangan tadi, bila hati nuraninya kalah dapat akal, hati nuraninya kalah dapat hawa nafsu, ya nanti gawi maksiat tadi. Karena hawa nafsu ini adalah menyeru kepada kejahatan. Maka seyogianya bahwa tiada dilenaikan daripadanya. Artinya jangan sampai kita lengah daripada hawa nafsu. Maksudnya lengah itu jangan diturunkan, dilawan. Nah, kayak melawan hawa nafsu nih, melawan hawa nafsu adalah dengan ilmu. Kayak supaya dapat ilmu, hadir di majelis taklim ini bang. Kuncinya hendak melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu harus dengan ilmu, kada kawan dengan kekuatan badan, kada kawan dengan akal semata, atau kada kawan itu akal itu harus dibantu dengan ilmu agama.
Harus, supaya kita kalau mengalahkan hawa nafsu ini pakai ilmu, itu kuncinya. Kadang lewat akal semata enggak. Akal itu bisa menang melawan hawa nafsu apabila dibimbing oleh ilmu. Akal itu bisa menang melawan hawa nafsu bila dibantu oleh ilmu. Makanya penting banget kita tuh hadir pengajian kalau misalkan ada waktu atau dirutinakan. Kalau bagus itu dirutinakan saben minggu atau saben hari. Kalau saben hari saben minggu itu ada hadir, kita menimba ilmu pengetahuan, terutama ilmu tasawuf, supaya kita supaya kita kawal melawan hawa nafsu. Karena aman bermodal akal wara, kadang kala kita melawan hawa nafsu. Bermodal hati nurani wara, kadang kala kita harus ada ilmunya, harus berdasarkan ilmu. Tambahan lagi bahwasanya kesalahan hati itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tidak menerima pengajaran, dan kesudahannya adalah kufur. Orang nang ngarannya nih, orang nang tanda nih adalah tanda orang nih lewat riget rohaninya atau riget hatinya, kotor hatinya, itu berisi penyakit ngarannya sombong. Sombong itu apa? Sombong itu tanda orang sombong kada kawan dituduhi, kada kawan dinasihati. Orang yang kada kawan dinasihati itu menandakan apa? Menandakan bahwa hatinya kotor. Nah, kita ini tak masuk mana nih? Tak masuk nang beresihkan, tak masuk nang kawan dituduhi kan, atau nang kada kan? Kita kalau koreksi diri kita, jangan-jangan kita ini tak masuk orang nang kotor hati, kada kawan dituduhi. Jangan-jangan kita nih, ya bila belajar tasawuf ini, rujukan apa? Belajar tasawuf, kita belajar kitab-kitab tasawuf itu kita mengkhitabnya, artinya apa ngarannya nih? Anunya tuh ke diri kita, jangan ke orang lain. Itu kalau belajar tasawuf, ke diri kita harus mewaspadai ke diri kita. Jangan-jangan kita ini tak masuk orang nang hatinya keras. Hati kerasnya hati nang riget. Kita koreksi ke diri kita, jangan-jangan kita nang kada kau dituduhi, jangan-jangan kita nang kada menerima nasihat, jangan-jangan kita nang bisi sifat sombong. Bila cirinya itu aja, bila dinasihati orang, bila dipadahi orang, kada menerima, padahal nasihatnya bujur. Nah, berarti sombong di hati kita ini ada kesombongan. Hati kita dituduhi orang kan ada hakon apa ngarannya, ada terima, ada dipadahi. Padahal nasihat orang dibujur. Menasihati orang itu pun ada pulang caranya gitu. Ada caranya. Nah, cuman kita menerima nasihat orang nih, menerima nasihat orang kalau hendak meminandui di diri kita ini termasuk nang hati nang bersih atau ada, bilanya kita menerima dengan nasihat orang, selama nasihatnya itu baik tentunya, nah berarti hati kita sudah mulai bersih. Tapi namun menolak, kada menerima, bahkan sarik dituduhi orang, ada nasihatnya bujur, maka ini menandakan bahwa hati masih rigat. Pina mesti menuduhi apa aja. Jika menjalan menggawe, ya. Jika pina mesti menjual aku, jika menjalan menggawe, ya. Nah ini menandakan apa? Menandakan bahwa hati kita ini masih rigat bila sahutannya macam itu. Tapi amun menyahutinya dengan ucapan terima kasih, yang umpamanya sudah menasihati ulun, mudah-mudahan ulun kau mengamalkan. Nah ini tandanya bahwa hati kita sudah mulai bersih. Ini tandanya.
Tapi amun kayak tadi sahutannya, oh siapa yang kamu tanya bina mustahil nanti apa. Nah ini menandakan bahwa hati masih rijal. Firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Maka adalah takabur itu di dalam hati iblis, maka membinasakan ia, akan tertegah daripada sujud, mensebabkan ia tertegah daripada sujud kepada Nabi Adam, dan kufur terhadap Tuhannya. Waliyadzubillah. Iblis ini kisahnya adalah makhluk yang luar biasa taat. Cuman iblis ini biasa penyakit hati, hatinya kada bersih. Nah ini yang menyebabkan iblis ini sombong, merasa diri harap pada orang, merasa diri mempunyai kelebihan, orang lain kada kayaknya. Lalu imbah disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis ini kada habon. Karena apa? Karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Maka itu juga kita, amun diri kita merasa diri lebih pada orang, lebih baik pada orang, lebih alim pada orang, lebih soleh daripada orang, mentang bisa baca kitab misalnya nih, mentang bisa bacaan, lalu meremehkan ke orang. Kan bila kada cium tangan lan aku ketulahan mau ujar, ya Allah. Bila kada mau pulakan hajatku itu ketulahan, ya aku ni tuan guru dah umpamanya tak. Nah ini bila ada semacam ini, maka ini menandakan bahwa apa? Ada kesombongan di dalam hati. Waliyadzubillah. Nah orang yang sombong di dalam hati, ada kesombongan semacam ini yang menyebabkan orang tersebut asalnya makhluk tercinta, makhluk yang dicintai oleh Allah, menjadi makhluk terlaknat, ya iblis nih. Karena iblis ini bahari asal muasalnya adalah makhluk yang luar biasa taat. Cuman karena merasa diri baik pada orang, harap pada orang, lebih soleh daripada orang, ini menjadi iblis, menjadi makhluk yang mal'un, yang terlaknat. Maka adalah takabur itu di dalam hatinya iblis, mensebabkan ia tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, dan menjadi sebabnya itu menjadi kufur. Ada mengingkari, jadinya mengingkari dengan perintah Tuhannya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita bertaat, dibersihkan hati oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita ini termasuk daripada orang yang tawadhu, yang sebujur-bujur tawadhu, dan mudah-mudahan kita bertaat sakeluargaan kita, jiran tetangga kita, kuitan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dengan sebab kita berkumpul di sini menjadi rahmat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat untuk benua kita, kampung kita, dan mudah-mudahan kita sabar dan terhindar daripada segala bala musibah. Wal Fatihah.